Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja teman-teman. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagi kalian yang saat ini kebingungan untuk mencari pendahuluan yang ada pada skripsi ataupun yang ada pada tugas akhir kalian masing-masing. Sebenarnya kalau untuk mencari pendahuluan, jika kita menguasai materi, pasti kita akan lebih mudah untuk mendapatkannya. Namun, faktanya kadang-kadang setiap orang itu pasti mempunyai yang namanya kekurangan ya teman-teman. Nah, salah satunya adalah mungkin kita sebagai orang yang pelupa dan lain sebagainya. Nah, pada kali ini teman-teman saya akan memberikan tutorial menggunakan AI ataupun Artificial Intelligence bagaimana caranya untuk mencari pendahuluan yang ada pada skripsi. Dan disclaimer dulu teman-teman, bagi kalian yang mungkin nantinya kalian mengcopy ataupun mengkopasnya secara mentah-mentah, saya sarankan untuk tidak terlalu terburu-buru. Silakan kalian pilih kata-katanya sesuai yang kalian pahami ya teman-teman. Nah, langsung saja di sini saya akan langsung berikan tutorialnya. Langkah yang pertama, silakan kalian buat terlebih dahulu ya untuk lembar halaman bab 1 pendahuluannya seperti pada tampilan berikut ini. Setelah itu kalian bisa langsung saja teman-teman ya. Kalian bisa langsung buka aplikasi Google. Nah, silakan kalian buka aplikasi yang bernama Google Chrome. Kemudian silahkan kalian ketik saja nama websitenya yang ada di Google, yaitu poe.com. Nah, seperti ini teman-teman, kalau misalnya kalian kurang terlihat tulisannya, saya akan zoom. Nah, untuk tulisannya yaitu seperti ini, poe.com ya. Kemudian silahkan kalian klik tombol enter. Setelah itu nanti kita diminta untuk login ke akunnya teman-teman. Silahkan kalian login terlebih dahulu. Kita bisa pilih dua opsi. Yang pertama adalah continue with Google or continue with Apple. Nah, teman-teman, jika kalian saat ini menggunakan akun Google, silakan kalian gunakan akun Google, dan kalau misalnya kalian menggunakan ataupun punya akun Apple, silakan kalian gunakan akun Apple. Di sini saya akan login menggunakan Google ya, teman-teman. Saya bisa langsung klik continue with Google. Kemudian kita bisa langsung pilih salah satu akun yang bisa kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan email saya yang biasanya saya gunakan. Kemudian saya klik dan nanti akan muncul seperti ini, kemudian kita klik tombol lanjutkan. Setelah itu kita tunggu beberapa detik teman-teman untuk proses masuk ke dalam pendaftarannya. Dan di sini kita bisa sama-sama lihat kita sudah berhasil untuk login ke akun poe.com. Nah, di sini juga tersedia ya versi desktopnya ataupun versi aplikasinya. Kalian bisa download aja kalau misalnya kalian tidak ingin membuka website berkali-kali. Silahkan kalian download, klik di sini aja download desktop app. Nah, di sini saya coba langsung ketik saja start new chat caranya. Nah, di sini kita bisa pilih beberapa opsi. Yang pertama, di sini kita bisa unggah melalui dokumen ya. Nanti ada pilihan dokumen kalau misalnya kalian bisa ataupun pertanyaan kalian itu dalam bentuk dokumen, kalian bisa unggah melalui sini. Kemudian juga kalian bisa bertanya melalui rekaman ya, mikrofon. Kalian bisa klik saja, caranya seperti ini. Kita pilih allow. Tolong buatkan saya latar belakang yang berkaitan dengan jurusan sistem informasi. Sayangnya di sini teman-teman dia mendeteksi menggunakan bahasa Inggris. Nah, gimana caranya untuk mengubah ke versi ataupun format bahasa Indonesia? Silakan kalian pilih menu yang namanya settings. Kemudian di sini kita cari nih untuk bahasanya. Nah, di sini kita bisa sama-sama lihat ada tulisan language. Nah, silakan kalian cari bahasa Indonesia apakah ada. Kalau misalnya tidak ada, artinya memang dia tidak support ataupun belum support sistemnya dengan bahasa Indonesia. Nah, seperti ini teman-teman, karena di sini tidak ada pilihan bahasa Indonesia, artinya dia belum support ke bahasa Indonesia. Nah, kalau misalnya tadi kita menggunakan suara itu tidak bisa, teman-teman, silahkan kalian menggunakan teks saja ya. Kalau teks menggunakan bahasa Indonesia itu pasti bisa. Misalnya seperti ini, tolong buatkan saya latar belakang
skripsi yang berkaitan dengan jurusan sistem informasi. Setelah itu kalian bisa klik tombol tanda panah yang ke kanan arahnya, kita klik saja. Kita tunggu sejenak, nantinya dia akan memberikan jawaban-jawaban yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi saya memberikan pertanyaan, tolong buatkan saya latar belakang skripsi yang berkaitan dengan jurusan sistem informasi. Dan jawabannya adalah seperti berikut ini. Tentu, saya bisa membantu Anda dengan latar belakang skripsi yang berkaitan dengan jurusan sistem informasi. Berikut adalah contoh latar belakang yang dapat Anda gunakan sebagai referensi. Misalnya nih, nah judulnya adalah Analisis Keamanan Sistem Informasi pada Perusahaan E-commerce. Kemudian untuk latar belakangnya, sistem informasi telah menjadi elemen penting dalam operasional perusahaan modern. Dalam konteks bisnis, sistem informasi digunakan untuk mengelola data dan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. Namun, dengan kemajuan teknologi dan peningkatan ancaman keamanan cyber, perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan e-commerce, harus menghadapi tantangan baru dalam menjaga keamanan sistem informasi mereka. Perusahaan e-commerce adalah entitas yang sangat bergantung pada sistem informasi untuk menjalankan operasional harian mereka. Sistem informasi e-commerce harus mampu menangani transaksi online, penyimpanan data pelanggan, pengiriman produk, serta pengelola informasi keuangan. Oleh karena itu, keamanan informasi sangat penting untuk menjaga integritas data, kerahasiaan informasi pelanggan, serta mencegah serangan cyber yang dapat mengakibatkan kerugian finansial dan reputasi bagi perusahaan e-commerce. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ataupun baca, silahkan kalian telaah secara bersama-sama sebelum kalian copy. Kemudian kalau misalnya menurut teman-teman pertanyaannya tuh kurang spesifik, kalian bisa bertanya kembali ya. Kita bisa copy kembali di sini. Kemudian kita paste di Talk to Assistant. Nah, di sini teman-teman bisa langsung saja kalau membuatkan saya latar belakang skripsi yang berkaitan dengan jurusan informasi dengan judul membuat aplikasi simpan pinjam. Nah, membuat aplikasi sistem informasi sistem simpan pinjam. Oke, setelah itu kita langsung klik tombol tanda panah yang ke kanan. Kita tunggu sejenak dan nantinya langsung diberikan untuk contoh latar belakangnya. Judulnya adalah Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Simpan Pinjam untuk Koperasi XYZ. Kemudian untuk latar belakangnya, koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan yang berperan penting dalam mendukung perekonomian masyarakat. Salah satu kegiatan utama dalam operasional koperasi adalah penyediaan layanan simpan pinjam kepada anggotanya. Dalam menjalankan kegiatan ini, koperasi sering menghadapi tantangan dalam mengolah data transaksi simpan pinjam secara efisien dan akurat. Oleh karena itu, pengembangan aplikasi informasi simpan pinjam menjadi sangat relevan untuk membantu perbaikan proses manajemen dan pengelola data koperasi. Nah, di sini teman-teman bisa copy aja ya. Nah, kalian copy, kemudian kalian salin, klik kanan, kemudian copy selected text. Kemudian di sini ada keterangan catatan latar belakang yang saya berikan di atas hanya sebagai contoh dan Anda dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan konteks koperasi serta isu-isu terkini dalam pengembangan aplikasi informasi simpan pinjam. Nah, teman-teman bisa kembangkan ya. Di sini kita coba langsung stop. Nah, di sini kita bisa langsung atur untuk fontnya. Nah, kemudian kita kecilkan. Kita buat 12, kemudian jangan bold, kemudian kita buat menjadi 1,5, kemudian jadikan Times New Roman. Nah, seperti ini. Kemudian silakan kalian pilah kata-katanya, misalnya koperasi, namanya, nama koperasinya, koperasi apa, kemudian juga tadi ada koperasi kursus privat misalnya. Nah, kemudian juga kalian jangan lupa cari
kata-kata yang menurut teman-teman itu masih ada yang mengganjal ataupun masih ada yang kurang, silahkan kalian cari. Kalau misalnya menurut teman-teman sudah selesai, silahkan kalian bisa langsung save saja dokumennya, lalu kalian bisa coba untuk ajukan bab 1 latar belakang. Dan sekali lagi saya ingatkan kembali kepada teman-teman semua, kalian jangan langsung dikopas dari poe.com-nya, kalian wajib untuk mengganti kata-katanya supaya tidak terdeteksi Turnitin. Ya teman-teman, kemudian juga kalian wajib untuk belajar dan memahami latar belakang yang ingin kalian ajukan pada skripsi. Jangan sampai pada saat sidang ujian kalian lupa semuanya dan tidak bisa menjawab apa-apa pertanyaan dari dosen. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat kita semua, khususnya bagi kalian sebagai seorang pejuang skripsi. Semoga kalian segera lolos. Dan kalau misalnya video ini bisa bermanfaat, silakan kalian share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, ke saudara-saudara kalian yang membutuhkan. See you next time. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.